ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat At-Takwir ya. Kemarin terakhir ayat 3 ya. Dibaca dulu ya. Silakan langsung aja Pak Basirin. Surat At-Takwir dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza al-mawqatu juwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat 'alimat nafsun ma akhdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal layli idza. Ya, baik Bapak Ibu, kemarin terakhir ayat 3 ya. Wa ijal jibalu suyirat. Jadi 3 ayat berturut-turut membahas tentang benda mati ya. Matahari, bulan, bintang, gunung, benda mati. Sekarang kita bahas benda hidup, makhluk hidup ya. Yaitu manusia dan binatang ya. Ini yang dibahas tentang manusia apa tentang binatang nih? Binatang ya. Dua-duanya ini nanti ya. Wa ijal isaru utilat, apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Isar artinya unta bunting ya. Isar, asaro itu dari kata isar, artinya 10 ya. Jadi untanya buntingnya 10 bulan ya. Kalau menurut ulama ini isar itu dari asaro, berarti 10 bulan. Sedangkan unta itu melahirkan berapa bulan? Sapi berapa bulan sapi? Ada yang tahu gak? Kalau unta itu 13 bulan ya. Nah ini unta umur 10 bulan, lagi hamil tua ya. Kalau kata ibu-ibu nih 7 bulan nih. Ya dari 7 bulan, kali ini 10 bulan ya. Nah itu unta umur segitu lagi mahal-mahalnya ya. Sekarang unta aja sendiri harganya udah mahal, apalagi kalau buntingnya tua udah mau melahirkan. Nah itu pasti harganya mahal ya.
Jadi Allah mengilustrasikan unta yang mahal ya, benda yang mahal itu aja ditinggalkan gitu. Ya. Nah, unta ini binatang yang banyak aspek yang digunakan ya. Jadi Allah mengumpamakan unta karena zaman dulu adanya unta ya. Belum ada tuh mobil, belum ada pesawat loh. Makanya yang paling mahal waktu itu unta. Makanya diumpamakan unta ya. Nah, ini banyak aspeknya, bisa digunakan untuk tunggangan, bisa diambil susunya, bisa dimakan dagingnya, kulitnya bisa dibuat wol, bisa dibuat permadani, bisa dibuat baju, pokoknya banyak kegunaannya ya. Nah, jadi Allah menyebut unta karena zaman dulu ngertinya cuman unta, belum ngerti tuh mobil, belum ngerti yang canggih-canggih ya. Dan sampai sekarang unta masih ada, dari zaman dulu sampai sekarang, artinya masih up to date ya. Meskipun Allah mencontohkan unta pada zaman 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada dan masih up to date ya. Dan menurut ulama ya, ini yang dimaksud unta ini adalah semua ya benda-benda baik yang mahal maupun yang murah itu termasuk ya. Jadi benda yang mahal aja ditinggalkan, apalagi benda yang murah ya, kayak sendal jepit ya pasti ditinggalkan ya. Jadi ulama mengkiaskan bahwa ini adalah unta ini mengkiaskan semua jenis harta ya, termasuk mobil, rumah, semua ditinggalkan itu ya, motor. Dan kejadian ini terjadi menjelang hari kiamat ya. Jadi pada hari kiamat itu nanti ada dua peristiwa, ada dua peristiwa, bukan dua peristiwa. Artinya sebelum atau menjelang hari kiamat itu ada 6 peristiwa, setelah hari kiamat itu ada 6 peristiwa. Jadi ada dua kejadian ya, menjelang dan setelah hari kiamat. Jadi menjelang hari kiamat ada 6 peristiwa, setelah hari kiamat ada 6 peristiwa ya. Nah, ini peristiwa yang keempat. Yang pertama itu kan matahari digulung, yang kedua bintang berjatuhan, yang ketiga gunung-gunung dihancurkan atau diperjalankan, dicabut. Nah, yang keempat ya, peristiwa yang keempat unta ya, yang udah bunting tua ditinggalkan ya. Artinya barang-barang yang mahal itu ditinggalkan ya. Coba aja deh kalau misalkan terjadi banjir, terjadi tsunami gitu, apa yang kita lakukan? Kita lari kan, kita tinggalin tuh harta. Apa kita mikir itu sertifikat BPKB diselamatin dulu, ini udah tinggalin, yang penting selamat tuh. Apalagi nanti pada hari kiamat, udah yang penting dirinya aja dulu yang diselamatin ya. Bumi semua bergoncang, goyangnya kuat, gempanya udah nggak kehitung sama skala Richter karena udah hancur skala Richternya. Nah, itu udah nggak mikirin lagi harta, ditinggalkan semuanya ya. Dan dia merasa belum tentu selamat juga setelah menjelang hari kiamat ini. Menjelang hari kiamat belum tentu dia selamat, karena dia harus melalui proses nanti penimbangan, hisab ya, terus melalui amal sirot, lalu nanti dikumpulkan di padang mahsyar ya. Jadi masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Jangankan unta ya, anak sendiri aja nanti ditinggalkan tuh pada menjelang hari kiamat ya. Padahal kan anak itu kesayangan ya. Ini ada di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 2 ya.
Oke, ini aja. Ayat 2, surat 22 ayat 2. Ya. Udah ketemu? Yauma tarawnaha tathalu kullu murdiati amma ardoah, ya. Pada hari itu, ya, maksudnya pada hari kiamat kamu melihat goncangan yang dahsyat, ya. Pada hari kiamat melihat taro naha, guncangan yang dahsyat. Tathalu, ya, kamu lupa, kulu murdiatin amma ardoah, ya, terhadap setiap orang yang menyusui, terhadap apa yang disusuinya. Jadi lupa tuh sama anaknya ketika terjadi goncangan yang dahsyat, anaknya mentinggalin aja. Dia lupa lagi nyusuin, ya, saking dahsyatnya itu, ya. Kalau sekarang sih, ya, anak biarpun terjadi tsunami atau terjadi banjir tetap dibela-belain, bahkan dia rela berkorban jiwanya untuk anak, ya, yang penting anaknya selamat. Tapi ketika nanti menjelang hari kiamat udah nggak berlaku lagi tuh, semua ditinggalin, termasuk anak yang lagi disusuin aja dilupa tuh, ditinggalin aja tuh, karena begitu dahsyatnya, ya, hari kiamat, sampai dia lupa dengan anaknya sendiri ditinggalin, ya. Lalu wadu'u kullu zati hamlin hamlaha, ya, dan keguguran setiap orang yang mengandung kandungannya. Orang yang hamil, ya, itu akan keguguran karena begitu dahsyatnya, ya kan. Padahal rahim kuat, ya, tapi itu ketika hari kiamat karena goncangannya kuat itu sampai keguguran, ya. Lalu wataronas, dan kamu melihat manusia sukaro, ya, kayak orang mabuk, ya, goyang-goyang kan nggak bisa ini, ya, kayak orang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka nggak mabuk. Walakinna ajaballahi sadid, dan akan tetapi siksa Allah sangat keras. Jadi begitu dahsyatnya, ya, anak sampai ditinggalin, ya, anak kan buah hati, ya. Itu saking takutnya, saking ngerinya, saking dahsyatnya itu. Bahkan orang yang hamil aja sampai keguguran, orang semua udah kayak mabuk, goyang-goyang semua padahal nggak mabuk gitu, ya. Itu pada hari nanti menjelang hari kiamat, ya. Jadi unta-unta bunting ditinggalkan, maksudnya, ya, saat itu kepemilikan udah musnah semuanya, ya. Karena apa? Karena setiap pemilik yang memiliki kepemilikan, ya, miliknya itu semua ditinggalin, termasuk rumah, mobil, apalagi perusahaan, sawah, bahkan istrinya, anaknya ditinggalkan semuanya, ya. Jadi pada hari itu kepemilikan atau kekuasaan hanya milik Allah, ya. Itu ada di surat Al-Furqan ayat 26, ya. Di situ bahwa semua harta akan ditinggalkan di hari kiamat, ya. Mau dibuka gak surat Al-Furqan? Surat 25 ayat 26. Ya. Nah, al-mulku yauma ijil haqqu lirahman. Kerajaan pada hari itu adalah haknya yang maha pengasih. Jadi semua alam semesta ini Allah lah yang berkuasa, yang berhak atas semuanya, ya. Semua nggak ada yang bisa memiliki ditinggalkan semuanya, hanya Allah lah yang berkuasa atas semuanya, ya. Jangankan pada hari kiamat, ya, nanti ketika kita meninggal aja itu semua ditinggalkan, itu harta.
Apa ada orang meninggal bawa motor, bawa mobil, ada gak? Kalau buat ibu-ibu apa ada bawa cincin, bawa anting, bawa gelang? Kata anaknya, Bu, sayang-sayang, mending buat yang hidup aja dah. Ya, jadi jangankan hari kiamat, nanti ketika meninggal aja itu semua ditinggalkan, nggak ada yang dibawa, ya. Cuman pakai kain kafan. Kain kafannya juga nggak ada kantongnya, mau ngantongin apa? Ya nggak ada yang dibawa sama sekali, polos gitu. Ya. Jadi benar-benar musnah kepemilikan semua, nggak ada yang memiliki. Ya. Yang dibawa cuman kain kafan. Nah, apalagi nanti ya di hari kiamat. Tadi mati aja tinggal, apalagi di hari kiamat. Yang ditinggalkan semuanya, mau yang halal maupun yang haram, semuanya ditinggalkan. Yang halal itu aja udah banyak pertanyaannya nanti, ya. Yang halal yang kita bawa itu udah banyak pertanyaannya. Dari mana ini harta yang didapat, terus digunakan untuk apa? Wah, udah banyak tuh. Dari mana aja kita harus bisa jelasin tuh. Didapat dari mana? Apakah ini haram, syubhat? Apalagi nanti yang haram ditanya, lebih repot lagi, ya. Jadi sangat detail. Makanya nanti kata Rasulullah, orang kaya itu telat. Ya, jadi Rasulullah bersabda bahwa orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Selisihnya berapa? Setengah hari. Kalau setengah harinya di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Ya, jadi kalau misalkan nih orang miskin udah masuk surga, ya, selama 500 tahun. 500 tahun berapa abad? 5 abad udah nikmatin dia di surga selama 500 tahun, baru tuh orang kaya masuk tuh. Kata orang miskin, selamat datang. Saya udah menikmati semuanya 500 tahun gitu, ya. Nah, jadi lebih enak orang kaya apa enak orang miskin, Bu? Orang miskin. Bener deh. Ya. Nah, jadi tergantung lah, terserah Allah, ya. Kalau orang miskin pun kalau nggak sholat, wah, udah sengsara di dunia, di akhirat juga sengsara, ya. Jadi udah terserah Allah kan yang ngasih rezeki, ya. Dikasih, ya, pas-pasan nih kita. Yang penting kita soleh, ya, kita sabar. Ketika kita diuji dengan kesusahan, kita sabar. Ketika diberi rezeki, kita bersyukur. Tetap kita taat menjalankan perintah, itu yang baik, ya. Udah susah, miskin, nggak sholat, dunia sengsara, akhirat sengsara. Nah, itu yang rugi dua-duanya itu. Ya. Jadi yang penting kita taat menjalankan perintah Allah, mau miskin mau kaya udah pokoknya taat, ya. Nanti di hari kiamat, ya, itu bumi akan memuntahkan semua isinya. Itu isinya salah satunya emas dalam bentuk gelondongan kayak tiang-tiang yang gede gini nih, ya. Jadi ntar keluar tuh emas gede-gede gitu, ya. Nanti orang yang pembunuh dia berkomentar, gara-gara ini nih saya jadi membunuh orang gitu, ya, gara-gara harta itu. Nah, orang yang memutus silaturahim, ya, dia berkata, gara-gara ini nih saya jadi memutus hubungan, gara-gara warisan, itu kan harta, ya. Nah, si pencuri juga berkomentar, nih gara-gara ini nih tangan saya jadi dipotong. Ya, nah, itu akhirnya si pembunuh
si pemutus hubungan silaturahim, si pencuri itu pergi meninggalkan emas gelondongan, nggak secuil pun diambil. Ya nanti pada hari kiamat itu udah nggak mau lagi dia tuh. Ya kalau sekarang berebut bahkan saling membunuh, ya bahkan mencuri, nanti di sana hari kiamat udah ditinggalkan tanpa secuil pun diambil ya. Ya, jadi harta itu sebenarnya bisa menjadi tunggangan kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Ya. Kalau harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal dan digunakan untuk di jalan yang diridhoi Allah, maka itu bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau kita dapatnya dari yang haram, digunakan untuk yang haram, nah itu akan membawa kita ke neraka. Ya, jadi harta ini mau kita apa ini? Mau digunakan untuk ke surga atau ke neraka? Ya, nah itu tinggal kita yang menjalankannya ya. Jadi kalau misalkan harta itu kita gunakan untuk keridhaan Allah misalnya ya, untuk pergi ngaji, itu kan ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang bawa mobil, itu kan harta itu. Ada yang jalan kaki naik apa? Sendal. Sendal harta juga bukan? Harta apalagi sendal kulit ya. Nah, terus harta untuk menafkahi keluarga, untuk zakat, untuk ibadah haji, untuk umroh, untuk kurban bentar lagi ya, untuk akikah, ya pokoknya ibadah yang mendekatkan Allah itu banyak dengan harta ya, termasuk menyantuni anak yatim itu banyak ya. Nah itu akan mengantarkan ke surga. Sebaliknya ya, harta kalau digunakan untuk maksiat itu akan menjauhkan dari Allah ya, dan akan terputus hubungan dengan Allah. Ya misalkan untuk judi online sekarang lagi ramai ya. Nah, terus untuk beli miras, uangnya diutangin dengan bunga, yaitu riba. Riba kan ada yang terstruktur atau yang tidak terstruktur, sama aja udah tahu ya. Nah terus digunakan untuk berzina, ya. Itu yang berbuat maksiat. Ada juga harta yang tidak digunakan untuk maksiat tapi jadi melalaikan dia, misalnya karena tokonya begitu sibuk akhirnya nggak sholat ke masjid ya, ini buat bapak-bapak nih ya, wah lagi rame nih akhirnya nggak ke masjid, ditinggalin tuh sholat ke masjid ya. Atau misalnya saking sibuknya mancing bapak-bapak tuh ya, main burung dara ada gak sih yang main burung dara juga ya, sampai lupa sholat. Nah itu juga harta juga itu, gara-gara ini lupa, dia nggak maksiat tapi melalaikan, keasikan main HP lupa sholat ya. Nah unta-unta itu akan ditinggalkan, bukan berarti kita nggak perlu bekerja, nggak perlu ngumpulin harta, tetapi harta itu tetap dicari dengan cara yang halal ya, dan digunakan di jalan yang diridhoi Allah ya. Justru itu akan membantu kita di hari kiamat ya. Jadi harta itu bisa membantu kita di hari kiamat. Rasulullah bersabda, lindungilah tubuhmu dari api neraka dengan sedekah kurma separuh ya. Jadi separuh aja udah bisa melindungi kita dari api neraka ya. Itu Rasulullah ketika menyuruh Bilal itu, Bilal, kalau engkau mau bersedekah kalau engkau mau bahagia bersedekahlah. Kata Bilal, ya Rasul, aku ini orang yang miskin, nggak punya apa-apa, pakaian aja cuman yang ada dipakai, katanya gitu.
engkau punya satu butir kurma, separuh engkau sedekahkan, yang separuh engkau makan, itu udah bisa melindungi dari api neraka. Itu luar biasa sedekah ya. Jadi kalau orang kaya digunakan hartanya untuk jalan Allah, itu luar biasa, itu bisa melindungi dari api neraka ya. Jadi enak mana ini, kaya apa miskin nih? Miskin itu setengah hari ya, 500 tahun ya, banyak loh 500 tahun ya. Jadi harta ini ibaratnya kayak pisau bermata dua nih ya. Sekarang kalau pisau itu kita gunakan untuk motong buah, motong sayur, itu bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk mencelakakan orang, maka itu menjadi bahaya, merusak ya. Nah, jadi seperti bermata dua nih. Harta ini kita mau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau malah berbuat maksiat ya. Tergantung kita lah introspeksi ya. Kita mau gunakan untuk apa? Ya, untuk ayat 4 ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, boleh pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dua pertanyaan ya Ustaz. Apa bedanya surat At-Takwir dan surat 99 surat Al-Jaljalah? Terus satu lagi, kenapa surat 9 itu surat At-Taubah bacanya tidak pakai bismillah? Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi surat At-Takwir, surat 3 surat ya, yang Rasulullah mengatakan surat Al-Infitor dan surat Al-Insyikok ya. Kata Rasulullah, kalau engkau mau melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, maka berat At-Takwir, Al-Infitor dan Al-Insyikok. Nah, surat Al-Jaljalah yaitu pemberitahuan ya, bahwa wa ijajul jilatil ardu jiljalaha ya, bahwa itu bumi pasti nanti akan kiamat ya. Itu pakai ija, apabila, meskipun belum terjadi tapi itu Allah udah menyebutkan apabila ya. Dan itu artinya pasti, meskipun menggunakan kalimat past tense atau kalimat apa ya, lampau, bentuk lampau kan artinya udah terjadi padahal belum terjadi. Itu menandakan bahwa Allah ingin menegaskan ya, jadi bahwa nanti hari kiamat pasti terjadi. Ijal jujilatil ardu jiljalaha, apabila bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya ya. Kalau ini kan At-Takwir juga tentang hari kiamat. Jadi banyak di juz 30 ini menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, kejadian. Tapi kalau mau kita melihat seperti seperti dengan mata kepala sendiri, maka 3 surat itu yang sangat jelas gitu tentang hari kiamat ya. Kalau di surat Al-Jaljalah juga ada ya, sedikit depannya. Itu ya Bu. Sekarang kita ada lagi yang mau bertanya? Oh, At-Taubah ya, karena ini tentang peperangan ya, tentang apa, baroah tentang ini. Jadi iya, nggak pakai bismillah. Jadi karena tentang itu apa, perbuatan-perbuatan yang nggak baik ya, kayak peperangan gitu, maka nggak perlu bismillah. Sesuatu yang berbuat yang tidak baik juga kan nggak perlu bismillah, kecuali kalau untuk perbuatan yang baik. Makanya langsung ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, nggak pakai dengan nama Allah, karena ini menyangkut hal yang ini ya. Ya itu ya Bu. Ya boleh, kasih Pak mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang kaitannya pada saat apabila
kiamat itu tidak ada lagi kata orang yang hamil. Jadi teman saya konfirmasinya ini agak bingung. Di hadis Rasul bilang salah satu tanda tidak ada yang hamil, tapi di ayat Quran itu orang atau ibu melalaikan bayi yang disusukannya gitu. Ini gimana itu korelasinya? Iya, udah itu aja. Iya, jadi ya nyambung itu, nggak ada yang hamil. Maksudnya orang yang hamil aja nanti keguguran gitu. Jadi udah nggak ada yang hamil lagi. Ya itu menjelang hari kiamat, belum kiamat ya. Nah pada hari kiamat udah nggak ada yang hamil lagi. Karena menjelang hari kiamat ini kan kejadiannya menjelang hari kiamat ya. Itu begitu ada goncangan ya, itu bayi yang ibu yang hamil keguguran. Jadi nanti pada hari kiamat udah nggak ada lagi yang hamil di saat hari kiamat ya. Nah ini kan menjelang kiamat kejadiannya ya. Jadi nyambung ya. Ada lagi? Cukup ya. Kita lanjut di ayat 5 ya. Jadi di ayat 5 di sini wa ijal wuhusuhu sirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan ya. Kalau sebelumnya Allah membahas kedahsyatan hari kiamat bukan hanya berpengaruh kepada langit dan bumi, bahkan termasuk makhluk di langit dan makhluk di bumi penghuninya ya. Nah, kalau ayat 4 membahas tentang unta, itu kan hewan yang jinak ya. Nah, ayat 5 itu membahas binatang liar. Nah, kalau unta kan binatang jinak. Nah, ini membahas binatang liar ya. Hewan liar itu kan hewan yang enggak akrab sama manusia ya. Itu bisa hewan buas, bisa juga hewan yang tidak buas. Hewan liar kan ada yang buas, ada yang tidak ya. Kalau yang buas contohnya apa ya? Singa, harimau, serigala, hina, ular, apalagi ya. Nah kalau yang tidak buas binatang liar apa ya? Rusa, apalagi jerapah, monyet, apalagi itu binatang liar juga kan itu. Nah binatang liar itu biasanya kalau dekat sama manusia lari itu, tergantung. Kalau dekat binatang buas manusianya yang lari. Tapi kalau binatang yang tidak buas binatang yang lari itu takut, kayak jerapah rusa kan kalau dideketin kabur itu ya. Nah itu binatang-binatang yang liar itu nanti pada menjelang hari kiamat akan dikumpulkan ya. Jadi binatang liar aja bisa dikumpulkan, apalagi binatang jinak. Jadi Allah menyebut binatang liar termasuk binatang jinak. Binatang liar aja ya itu nanti bisa dikumpulkan. Bayangin ya, pada menjelang hari kiamat manusia berjalan dengan singa dekat harimau, dekat ular dan mereka nggak saling memangsa. Karena apa? Karena mereka begitu takutnya, dahsyatnya ya hari kiamat. Jadi biasanya kan kalau ular dekat tikus tuh, tikus dimangsa ya. Ini enggak. Begitu juga singa ketika berjalan dekat rusa, rusa nggak dimangsa ya. Jadi semua berkumpul ya, dan mereka dalam keadaan ketakutan semua ya. Udah nggak ada lagi saling memangsa itu. Ini ada di surat Al-An'am ya, ayat 38. Al-An'am surat 6 ya. Ayat 38 ya. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi, dan apa yang ada
dari binatang yang melata di bumi ya. Binatang melata di bumi itu termasuk gajah, singa, harimau, pokoknya binatang-binatang yang ada di bumi. Wala toiri, dan tidak dan juga burung-burung yatiru bi janahaih, yaitu burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ila umamun amsaluhum ya. Kecuali itu sama seperti kalian, umat-umat seperti kalian ya, itu sama semua. Ma farotna fil kitab ya, tidak akan dilupakan, dicatat di kitab Lauh Mahfud ya, min sai, dari sesuatu. Suma kemudian ila rabbihim yuhsarun, kepada Tuhannya mereka semua dikumpulkan, pada Tuhan mereka semua dikumpulkan ya. Jadi mau binatang yang di bumi maupun burung-burung yang di udara ya, itu nanti semua dikumpulkan dan enggak ada yang terlupakan. Bahkan kata ulama termasuk lalat pun nanti ikut dikumpulkan ya pada hari kiamat. Jadi bayangin ya, semua nanti binatang dikumpulkan sama Allah ya. Dan Rasulullah nanti pada hari kiamat itu kan akan menceritakan, kan tadi kata Pak siapa ada tanda-tanda kiamat, ada nanti ada tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Nah nanti ya Rasul menceritakan tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tanda besar kiamat yang terakhir adalah api besar ya, yang keluar dari negeri Yaman. Nanti pada hari kiamat ada api besar yang keluar dari negeri Yaman. Nah api inilah yang akan menggiring ya semua makhluknya, dikumpulkan ke satu titik, yaitu ke Sam ya, wallahu alam ya. Jadi dikumpulkan dan di sanalah nanti dijalankan kisos ya. Nah nanti dikumpulkan, dijalankan kisos di sana ya, seperti padang mahsyar lah di Sam itu ya. Padahal ini belum menjelang ya, belum kiamat, ini baru menjelang kiamat udah ada kisos itu ya. Jadi nanti hak yang belum ditunaikan di dunia pasti akan ditunaikan dia ya. Nanti di hari kiamat pasti akan ditunaikan. Bahkan sampai kambing yang tidak punya tanduk ya, itu nanti dikasih kesempatan untuk bales sama kambing yang punya tanduk. Misalnya dia di dunia nih dijolimin nih, sering diseruduk sama kambing yang punya tanduk ya. Nah dia kan nggak bisa balas, nggak punya tanduk. Nanti ya di hari kiamat dikasih kesempatan untuk balas ya. Kambing yang nggak punya tanduk balas sama kambing yang punya tanduk ya. Jadi di sana nggak ada kesempatan bebas. Orang yang jolim ya itu nggak dikasih kesempatan. Itu untuk binatang, apalagi untuk manusia ya. Padahal kan kambing itu nggak punya dosa ya. Sekarang kalau kambing ya yang punya tanduk dia nyeruduk yang nggak punya tanduk, dosa gak? Nggak dosa, karena dia bukan mukalaf. Mukalaf itu tidak bertanggung jawab, tidak akan bertanggungjawabkan agamanya ya. Jadi meskipun dia nyeruduk sebenarnya nggak dosa, tapi nanti disuruh balas sama Allah padahal dia nggak ada dosa. Kenapa? Ya ini untuk menunjukkan bahwa Allah tuh maha adil ya. Kambing aja yang tidak mukalaf ya, yang tidak mempertanggungjawabkan agama itu disuruh ngebales, apalagi nanti yang mukalaf ya. Yang mukalaf itu jin dan manusia ya, nanti akan dipertanggungjawabkan itu agama ya. Nah ya izinkannya ya, jika Quran At-Tahfirnya dirangkum Ustaz, ada satu pesan hidup di dalam rangkuman, kira-kira nasihat terpenting apa yang harus kita pegang Ustaz, supaya kita tidak keluar dari intisari surat At-Tahfir ini, gitu kira-kira. Ya. Ya, jadi ini mengingatkan tentang hari kiamat ya.
Nah, tadi kan dijelaskan hari kiamat itu ada 2 kejadian, 6 peristiwa sebelum dan 6 peristiwa sesudah. Nah, ini menjelang, nah kejadiannya seperti ini ya, bahwa nanti binatang liar juga dikumpulkan ya. Nah, itu nanti akan mendapatkan kisos. Jadi hikmahnya agar kita mengingat hari kiamat ya. Nanti akan dibalas, apa yang kita perbuat pasti akan dibalas. Sekecil apapun ya, kita berbuat baik atau berbuat jolim, semua akan dibalas. Hikmahnya di situ Pak ya, bahwa semua perbuatan kita akan dibalas ya. Termasuk binatang yang tidak mukallaf aja bisa ngebales, padahal dia nggak ada dosa, nggak ada hisab, tapi disuruh kesempatan. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu ya ingin menunjukkan keadilannya ya. Binatang aja suruh bisa ngebalas, apalagi ya manusia. Begitu juga manusia terhadap binatang ya. Kalau manusia misal berbuat jahat terhadap binatang, itu akan dibalas. Binatang sama binatangnya disuruh balas ya, apalagi nanti manusia terhadap binatang. Misalkan punya piaraan nggak dikasih makan ya, lupa. Bahkan Rasulullah mengatakan ya, ada seorang wanita ya itu masuk neraka karena seekor kucing. Jadi seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Nah, dia jadi mengurung kucing itu, nggak dikasih makan ya sampai mati, akhirnya dia masuk neraka. Nah, hati-hati tuh punya binatang piaraan ya. Gara-gara kita misalnya punya burung, ditinggal pulang kampung terus burungnya mati, nah itu juga akan dipertanggungjawabkan itu. Kita hati-hati punya ikan. Makanya kan orang yang punya binatang piaraan tuh kalau mau pulang suka ribet nih tipe tetangga. Tolong ya nanti kasih makan burungnya, ininya, ayamnya, ikannya ya. Kalau dilepas boleh ya, dia bisa nyari makan. Kalau dikurung takutnya ya. Kalau burung dilepas nggak balik lagi ya. Ya, iya. Jadi nanti ya, kalau kata Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan semua makhluk ya. Binatang, burung, manusia itu dikumpulkan, lalu Allah berfirman kepada binatang dan burung, jadilah engkau tanah. Nah, maka nanti burung-burung tuh, binatang-binatang jadi tanah tuh. Nah, orang kafir begitu Allah berfirman jadilah engkau tanah, orang kafir langsung berkata, ya laitani kuntu turoba. Di surat apa? An-Naba ayat 40. Seandainya aja aku dulu jadi tanah, katanya gitu. Karena orang kafir ini tahu bahwa dia ini nanti akan disiksa ya, makanya mending dia diinjak-injak jadi tanah daripada ketika dia di dunia menginjak-injak orang ya. Mending dia diinjak-injak, dia nggak dipertanggungjawabkan kalau tanah. Nah, binatang-binatang ini juga nanti ya, ketika udah kisosnya udah selesai, udah balas, udah dijadiin tanah semua, udah nggak ada pertanggungjawaban. Ya, nanti binatang dijadiin tanah, udah gak ini lagi. Nah, tinggal manusia nih ya, lanjut ya sampai panjang ya. Boleh pakai mic nih. Pak Ustadz, ini kisah antara manusia dengan binatang ya Pak Ustadz. Kan mungkin kita menjolimi, terus bagaimana cara minta atau tobatnya atau minta ampun pada Allah? Kan kita nggak bisa minta maaf sama binatang. Iya. Soalnya kayak kita jolimi kambing gitu. Iya. Ya, jadi kita bertobat aja, minta ampun sama Allah. Ya, beda kalau sama manusia, kita harus minta maaf dulu sama manusia, baru kita nanti diampuni sama Allah. Kalau kita dosa terhadap binatang ya kita langsung bertobat kepada Allah. Maksud kita ngomong cing, maaf ya cing. Udah langsung aja ya, minta, ya Allah kemarin saya udah menjolimi kucing ya,
lupa ngasih makan sampai akhirnya kucing itu kelaparan, ampuni hamba ya Allah, dan udah berjanji nggak akan melakukan lagi, ya nggak usah kita minta maaf sama kucing ya. Nah, sekarang kalau merawat anak kucing aja ya itu bisa dipertanggungjawabkan, apalagi merawat anak manusia. Ya, misal ada lo anak manusia ditinggal berhari-hari, berpuluh-puluh hari ditinggalin, anaknya ada gak? Nah, meskipun alasannya untuk kebaikan gitu, orang tuanya ninggalin anaknya, ya, nggak ngasih nafkah, ya, berhari-hari, nah itu akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kewajiban kita yang nomor satu ya, selain terhadap Allah dan Rasulullah juga terhadap keluarga, ya itu yang nomor satu ya. Selain kepada Allah dan manusia Rasulullah, itu terhadap keluarga. Makanya selama kita mampu bekerja ya, khususnya buat laki-laki ya, mencari nafkah itu kita harus bekerja, karena ini harga diri ya. Jangan sampai nanti yang laki-laki ternak teri, yang perempuan yang bekerja, nah itu di mana harga dirinya. Makanya laki-laki harus bekerja. Ya, ternak teri itu antara anak dan teristri, Bu. Ya. Nah, itu Ibu bingung ternak teri apa nih? Ya. Jadi laki-laki itu yang penting ada harga dirinya. Jangan cuma kerjaannya mancing, main HP di rumah, ya, nyantai-nyantai. Udah pensiun pun tetap kita harus menjadi orang yang bermanfaat ya. Jadi nanti kewajiban ya yang akan dituntut nanti di hari kiamat ya. Sekarang kucing aja yang dipiara ya, kalau nggak diberi makan akan dituntut, apalagi nanti terhadap manusia, kita nggak ngasih makan anak, ngasih istri, nah itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Ya. Tadi ada yang bertanya nih, pakai mic aja, pakai mic. Ya. Ada anak mantu lah, dia suka banget punya kucing, sampai dia dibeliin rumahnya, dibeliin makanan, dibeliin vitamin. Nah, pengalaman saya pribadi Ustaz, ketika sholat malam itu di depan sajadah saya nggak kelihatan karena gelap. Begitu udah dikeramin ada kayak kucing di situ. Nah, sejak saat itulah saya nggak suka dengan kucing karena sering motorin itu. Iya. Nah, sehingga di rumah itu kalau ada kucing bandel segala macam, nggak saya pukul, cuma saya pukul tanah aja supaya dia terlatih. Apakah itu juga termasuk menzolimi kucing atau gimana? Iya. Iya. Saya nggak suka dengan kucing. Iya. Iya, 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 iya. Iya. Ya, jadi ya itu memang konsekuensinya kalau miara binatang, kotorannya ya. Ya nggak dosa lah kalau kita nggak menyakiti ya. Saya juga itu ada kucing di rumah, dia beranak. Ya gimana ya, anak masih bayi, mau nggak mau ya udah saya kasih kesempatan itu emaknya bolak-balik. Tapi begitu gede, saya beliin makanan juga. Begitu gede ya udah saya keluarin, saya nggak kasih di dalam ya. Karena saya juga nggak suka kotorannya. Ya, sekarang saya udah nggak kasih kucing masuk gitu. Bahkan di luar pun saya suruh keluar gitu, kasih makan di luar. Ya, saya senang kucing tapi nggak suka kotorannya. Makanya udah saya itu kalau buang kotoran di mana-mana di sembarangan gitu. Nah, kalau adik saya dia beli pasir tuh buat itu tuh makan kotoran kucing. Jadi dia tahu ke situ dia dibeliin tempat sama pasirnya. Ada kan pasir kucing itu, mahal juga itu. Ya jadi nggak apa-apa ya kalau kita nggak suka keluarin aja. Karena itu juga kan Rasulullah nggak nganjurin juga kan, nggak ada itu kan nganjurin harus miara kucing. Abu Hurairah juga yang dibilang bapak kucing juga enggak ini juga terhadap kucing. Ya cukup ya, kita hotmail Quran ya. Allahu hamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.